Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Atika Trisnasari akan menyampaikan sebuah materi mengenai satuan pengukuran luas dan konsep dasar luas. Selamat mendengarkan. Sebelum kita membahas tentang konsep dasar luas, sekarang kita membahas terlebih dahulu tentang satuan pengukuran luas. Jadi apa sih sebenarnya satuan pengukuran luas? Nah, satuan merupakan salah satu dari komponen besaran yang menjadi standar dari suatu besaran. Misalnya ada satuan panjang, ada satuan volume, ada satuan luas, dan lain-lain. Kemudian, apa itu pengukuran? Jadi, pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan satuan pembanding yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, untuk lebih memahami lagi, mari kita membahas lebih jauh tentang satuan pengukuran luas. Setelah membahas tentang pengertian dari satuan pengukuran luas, sekarang kita masuk ke macam-macam dari satuan luas. Nah, macam-macam dari satuan pengukuran luas ini dibagi menjadi dua, ada satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku itu adalah satuan di mana hasilnya berbeda-beda. Jadi, pengukuran antara satu orang dan yang lainnya itu berbeda. Contohnya seperti satuan dengan menggunakan patokan ubin, dengan menggunakan patokan buku, kertas, dan benda-benda yang lain. Hal ini mengakibatkan hasil yang didapatkan setiap orangnya berbeda, makanya disebut dengan satuan tidak baku. Kemudian yang kedua adalah satuan baku. Kebalikannya dengan satuan tidak baku, satuan baku ini hasilnya tetap atau sama. Nah, satuan baku ini sudah ditetapkan secara internasional. Setelah ini kita bahas apa sih satuan baku dari pengukuran luas. Sebelumnya kita sudah mengetahui ada dua jenis satuan pengukuran luas, yaitu baku dan tidak baku. Untuk yang tidak baku tadi sudah dijelaskan secara singkat, kemudian begitu juga untuk yang baku sudah dijelaskan bahwa pengukurannya satuannya sama dan sudah ditetapkan secara internasional. Nah, satuan baku yang dimaksud itu adalah satuan yang ada di layar. Di layar ada tangga di mana setiap anak tangganya tertulis huruf ada KM pangkat 2, HM pangkat 2, DAM pangkat 2, dan seterusnya. Nah, untuk KM pangkat 2, HM, dan lain-lainnya itu merupakan satuan luas yang baku, yaitu satuan luas yang sudah ditetapkan secara internasional. Nah, cara membacanya seperti apa? Cara membacanya, KM pangkat 2 itu disebut dengan persegi. Di sini pangkat 2 di atas atau persegi itu yang menunjukkan bahwa ini merupakan satuan dari luas. Seperti itu. Nah, KM pangkat 2 itu dibaca dengan kilometer persegi. HM pangkat 2 juga dibaca dengan hektometer persegi. Nah, hektometer persegi ini disebut juga dengan hektar. Kalau teman-teman sering dengar misalnya si ibu A punya tanah 1 hektar, nah itu berarti sama dengan 1 hektometer persegi, seperti itu. Nah, untuk penggunaan dari tangga yang ada di layar itu, di situ tertulis bahwa turun 1 tangga dikali dengan 100 dan naik 1 tangga dibagi dengan 100. Mungkin sebelumnya kita udah pernah belajar tentang tangga konversi satuan seperti ini. Kenapa jadi dikali 100? Karena ini merupakan pengukuran luas dan ada pangkat 2 atau persegi. Nah, cara menggunakannya misalnya
kita mengukur sebuah papan, dan di mana papan itu ternyata lebarnya merupakan 2 km persegi. Nah, kita pengen tahu berapa sih 2 km persegi itu dalam bentuk meter persegi. Nah, caranya kita hitung dari kilometer persegi menuju meter persegi itu turun berapa tangga. Nah, karena turun 3 tangga, maka dikali dengan 100, dikali dengan 100 lagi, dan dikali dengan 100 sampai 3 kali. Jadi, 2 km persegi tadi dikali dengan 1 juta. Sama dengan 2 km persegi sama dengan 2 juta meter persegi. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mungkin nanti kita akan bahas ini di contoh soal. Oh ya, sebelumnya tadi sudah yang turun, sekarang kita membahas tentang yang naik. Gimana cara ngitungnya kalau kita mau cari dari meter persegi menuju ke kilometer persegi. Di situ tertulis naik satu tangga dibagi dengan 100, berarti kebalikannya dengan dikali, setiap menaiki satu tanjakan maka akan dibagi dengan 100. Apabila menaiki 2 tanjakan maka dibagi dengan 10.000 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita ke contoh soal. Latihan soal-soal yang pertama, tentukan nilai dari 500.000 cm persegi sama dengan titik-titik meter persegi. Berarti ini kita akan mengubah luas 500.000 cm persegi dalam bentuk meter persegi. Sekarang untuk biar lebih mudah kita lihat ke tangga yang sudah ditampilkan sebelumnya. Nah, kita lihat dari sentimeter persegi menuju ke meter persegi itu naik atau turun. Nah, kita lihat ternyata dia naik. Naik berapa? Naik 1, 2. Dia naik 2 tangga. Berarti kalau dia naik 2 tangga, angka luas dalam bentuk sentimeter persegi ini kita bagi dengan 10.000 karena satu tangganya adalah 100. Dan ini dia menaiki sebanyak 2 tangga supaya sampai ke meter persegi. Sehingga karena tadi dia naiknya 2 tangga, maka 500.000 cm persegi kita bagi dengan 10.000 untuk menghasilkan luas dalam bentuk meter persegi. Nah, 500.000 dibagi dengan 10.000 menghasilkan angka 50. Maka hasilnya atau nilainya adalah 50 meter persegi. Lanjut ke contoh soal yang kedua, ada 30 meter persegi ditambah 50 meter persegi sama dengan titik-titik sentimeter persegi. Berarti ini kebalikannya yang tadi, bedanya kalau ini nanti hasilnya dijumlahkan. Nah, kita ubah dulu dari meter persegi menuju sentimeter persegi. Boleh menambahkan dulu baru dirubah atau dirubah dulu baru ditambahkan, karena di sini sebelum diganti ke sentimeter persegi satuannya sama, yaitu meter persegi. Kita lihat ke tangga dari meter persegi ke sentimeter persegi, ternyata dia turun. Ada berapa anak tangga yang dia turunin? Ternyata ada 2. Berarti kalau tadi kita naik itu dibagi, sekarang kita turun berarti dikali. Karena menuruni 2 anak tangga, maka angka-angka tersebut harus dikali dengan 10.000. Langsung aja, karena tadi menuruni 2 anak tangga, kita kalikan setiap angka-angkanya dengan angka 10.000. Berarti yang pertama 30 meter persegi dikali dengan 10.000 hasilnya adalah 300.000. Kemudian begitu juga yang 50 meter persegi kita kalikan dengan 10.000 agar menjadi sentimeter persegi. 50 dikali dengan 10.000 menghasilkan angka 500.000. Jadi untuk hasil akhirnya kita jumlahkan dari
30 meter persegi yang sudah kita ubah ke cm persegi tadi menjadi 300.000 cm persegi ditambah dengan 500.000 cm persegi. Jadi jumlah akhirnya karena 300.000 ditambah dengan 500.000 maka hasilnya adalah 800.000 cm persegi. Jadi hasil akhir dari soal di atas adalah 800.000 cm persegi. Setelah mempelajari tentang satuan pengukuran luas, sekarang kita akan membahas tentang konsep dasar luas. Nah, karena ini membahas tentang konsep dasar, maka kita harus mengetahuinya step by step agar kita paham apa sih konsep luas itu dan akhirnya kita akan mengetahui apa itu luas sebenarnya. Langsung saja memasuki step yang pertama dalam memahami konsep dasar luas, yaitu dengan menutup benda yang memiliki permukaan datar, misalnya seperti pada gambar yaitu meja, dengan berbagai bangun datar yang lebih kecil sebagai satuan luasnya. Nah, satuan luas yang dimaksud di sini adalah satuan luas yang tidak baku, karena kita baru akan memahami tentang apa sih itu luas, makanya kita belum menggunakan satuan yang baku. Nah, maksudnya dari ini adalah meja tadi atau bangun datar yang akan kita ukur luasnya, kita tutup dengan menggunakan bangun-bangun datar yang lain yang lebih kecil. Misalnya kita menggunakan persegi atau bisa juga menggunakan lingkaran. Kita susun persegi tersebut hingga dapat menutupi si meja. Nah, jika sudah tertutupi, kemudian hitung ada berapa banyak persegi yang ada di meja itu, maka itu bisa dikatakan sebagai luas mejanya. Nah, satuan luas yang dimaksud di sini tadi adalah perseginya itu. Misalnya di satu meja ada terdapat 10 persegi. Berarti meja ini luasnya adalah 10 persegi. Persegi tadi sebagai satuan luasnya. Ini bisa diganti dengan misalnya bangun jajar genjang atau lingkaran atau bisa juga segitiga. Yang penting bangun datar tersebut dapat tertutup rapat oleh bangun-bangun datar yang lain yang bertugas sebagai satuan luasnya, seperti itu. Memasuki step yang kedua, tidak jauh berbeda dengan step yang pertama. Yang kedua yaitu menggambar bangun datar, kemudian ditutup dengan gambar bangun datar yang lain yang lebih kecil sebagai satuan luasnya. Nah, kalau yang pertama tadi kan dengan menggunakan benda, yang sekarang kita menggambar. Jadi, misalnya kita menggambar persegi seperti pada gambar tersebut, kita gambar persegi, kemudian kita gambar bangun-bangun datar yang kecil yang berfungsi sebagai satuan luasnya. Misalnya kita gambar persegi juga, kemudian dengan gambar segitiga misalnya, atau lingkaran, atau bisa juga jajar genjang, atau bangun datar yang lainnya yang berfungsi sebagai satuan luasnya. Jika sudah, kita hitung sama seperti yang meja tadi, kita hitung ada berapa banyak bangun datar yang kecil tadi yang menutupi si bangun datar persegi yang kita buat. Kemudian jumlah bangun datar yang lebih kecil tadi menunjukkan luas dari si persegi. Misalnya ada 10 segitiga yang bisa menutupi bangun datar yang kita gambar. Ada 10 segitiga yang bisa menutupi si persegi, berarti persegi yang kita gambar memiliki luas 10 segitiga, seperti itu. Bangun datar yang menutupi persegi atau menutupi bangun datar yang kita gambar tadi masih sama seperti yang di meja, yaitu berfungsi sebagai satuan luasnya. Step yang terakhir, nah untuk memudahkan pemahaman kita mengenai konsep dasar luas, yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat tabel. Tabel seperti yang ada di slide, yang seperti yang sudah saya tunjukkan. Tabel di situ memuat ada satuan luas, kemudian ada daerah yang akan diukur, hasilnya dan keterangannya. Nah, ini ditujukan untuk menunjukkan ke kita mana sih satuan luas yang paling mudah untuk dibayangkan dan paling mudah digunakan untuk mengukur suatu benda. Yang pertama ada lingkaran. Oh, ternyata lingkaran mudah dibayangkan karena hanya lingkaran bulat-bulat. Tetapi ketika menggunakan lingkaran ternyata tidak dapat menutup lubangnya secara rapat. Maksudnya
dari suatu benda ketika diukur dengan menggunakan lingkaran, ada bagian-bagian yang tidak dapat tertutup dengan lingkaran itu. Jadinya luasnya tidak tepat. Kenapa? Karena ada bagian dari benda itu yang tidak dapat terhitung. Kemudian selanjutnya ada persegi panjang. Nah, persegi panjang ini dianggap sulit. Kenapa? Karena persegi panjang setiap sisinya itu berbeda. Ada 4 sisi di mana dua sisi yang berhadapan sama, tapi dua sisi yang saling berdekatan itu berbeda. Jadinya susah dibayangkan di kepala. Meskipun persegi panjang ini dapat menutup bendanya secara rapat. Yang ketiga adalah bentuk pengubinan. Wah, ternyata dengan bentuk pengubinan bisa tertutup secara rapat, namun dalam membayangkannya sulit. Jadi ini tidak direkomendasikan untuk digunakan. Kemudian yang terakhir adalah persegi. Nah, ternyata menggunakan persegi ini membayangkannya mudah. Kemudian semuanya dapat tertutup secara rapat. Makanya untuk mengukur luasnya dalam memahami konsep dasar luas ini lebih mudah menggunakan persegi seperti itu. Setelah semua step sudah kita lakukan, nah sekarang bisa kita simpulkan apa sih itu luas. Jadi luas adalah banyaknya satuan luas yang dapat digunakan untuk menutup secara rapat daerah tersebut. Daerah yang dimaksud adalah daerah yang kita ukur luasnya, seperti itu. Setelah memahami apa itu luas, sekarang kita masuk ke cara menghitung luas dengan menggunakan satuan baku. Nah, di sini kita ada dua sistem yang bisa kita gunakan, yaitu sistem Inggris dan sistem metrik. Yang pertama kita akan bahas tentang sistem Inggris dulu. Sama seperti waktu kita pemahaman konsep tadi, di sistem ini juga menggunakan kotak. Namun bedanya untuk yang sistem ini, kotak itu sudah memiliki ukuran yang jelas. Jadi, sisi-sisinya itu jelas dan sama, 1 inci misalnya, atau 1 kaki, 1 yard, dan seterusnya. Nah, kotak itulah yang nantinya akan kita gunakan untuk mengukur bendanya. Misalnya kita akan mengukur sebuah buku. Nah, ternyata buku itu ketika kita ukur dengan sistem Inggris ini, dengan kotak yang sudah kita buat, membutuhkan 5 kotak misalnya. Berarti luasnya bukan luas buku ini adalah 5 persegi, tapi 5 itu dikali dengan berapa ukuran yang ada di kotak itu. Misalnya satu kotaknya adalah 1 inci. Berarti luas dari buku itu adalah 5 inci, seperti itu. Sistem selanjutnya yaitu sistem metrik. Nah, sistem metrik ini nggak jauh berbeda dengan sistem Inggris tadi. Bedanya hanya di satuannya saja. Kalau untuk yang Inggris tadi menggunakan inci, kaki, yard, mil. Kalau yang metrik ini kita menggunakan meter, sentimeter, atau satuan-satuan yang tadi kita sudah bahas waktu membahas satuan baku. Nah, bedanya hanya di situ. Cara mengukurnya pun sama. Cara mengukurnya sama, yaitu dengan kotak yang sudah kita ketahui ukurannya. Misalnya kotak itu memiliki sisi 1 cm, berarti luas kotaknya adalah 1 cm kuadrat. Nah, ketika kita akan mengukur benda, misalnya kita akan mengukur luas sebuah handphone. Nah, kita letakkan kotak-kotak itu di atas handphone yang akan kita ukur. Nah, berapa banyak kotak yang dapat menutup handphone itu? Itulah luasnya, tapi satuannya bukan lagi kotak, tapi sentimeter. Misalnya ada 5 kotak yang menutupnya, berarti luasnya adalah 5 cm kuadrat. Setelah memahami mengenai sistem pengukuran luas dengan satuan baku, agar lebih paham dan mengerti, kita langsung coba ke contoh soal aja ya. Contohnya, soalnya, Lina membeli sebuah papan tulis. Dia ingin mengetahui berapa luas dari papan tulis yang dia beli. Bagaimana cara Lina untuk mengetahui luas papan tulisnya dan berapakah luas papan tulis Lina dalam meter persegi? Diketahui dari soal bahwa satuan yang diminta adalah meter persegi. Berarti sistem yang kita gunakan adalah sistem metrik karena tadi satuannya meter persegi. Nah, yang harus dilakukan oleh Lina pertama kali adalah membuat sebuah persegi atau kotak yang memiliki panjang sisinya 1 meter.
sehingga luasnya adalah 1 cm persegi. Nah, kotak ini kita gunakan untuk menutup si papan tulis. Berapa banyak kotak yang dapat menutup papan tulisnya? Nah, setelah ditutup ternyata ada 24 persegi atau 24 kotak yang menutup rapat papan tulis. Sehingga luas dari papan tulisnya adalah, karena tadi satu kotaknya adalah 1 meter persegi, berarti kalau 24 dikali 1 adalah 24, maka luas dari papan tulis tadi adalah 24 meter persegi. Bukan 24 persegi, tapi 24 meter persegi. Karena si kotak-kotak atau persegi-persegi yang kita pakai buat menghitung sudah memiliki satuan, yaitu meter persegi. Jadi, luas papan tulis yang dimiliki oleh Lina adalah 24 meter persegi. Setelah kita selesai mempelajari semuanya tentang satuan pengukuran luas dan tentang konsep dasar luas, sekarang teman-teman bisa mencoba untuk menjawab latihan soal yang ada di layar tentang satuan pengukuran luas dan konsep dasar luas yang menggunakan satuan baku. Selamat mencoba!